Saya lanjutkan, saya mau memberikan alasan tadi bahwa Abu Lahab ini jangan menunjuk kepada salah satu tokoh. Jadi ini maksudnya siapapun itu, dan itu ada sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Abu Lahab itu akan selalu hadir. Begitu maksudnya. Ya, bapak provokator itu akan selalu hadir ketika ada dakwah, ketika ada orang yang menyampaikan seruan ayat-ayat Allah, mengajak untuk kembali kepada Allah, beriman, bertakwa. Kemudian ada yang keberatan, ada yang memandang bahwa ini sesuatu yang baru, bahwa ini sesuatu yang sesat misalkan. Dan karena dia bisa jadi ada kepentingan, ya, mengancam kepentingannya, mengancam kekuasaannya, dan macam-macam alasan, maka itulah Abu Lahab namanya. Begitu. Dan Abu Lahab ini pasti karena disebut bapak, ya, dia punya harta, punya usaha, nah umumnya dia punya istri. Hati-hati, istrinya akan kebawa, ya, akan memikul nasib sial, yaitu bisa sama-sama kena jerat hukum dari Allah. Nah, saya akan membawa kepada satu contoh Abu Lahab yang lain. Ada nggak Abu Lahab yang lain selain Abdul Uzza? Tadi ada. Abu Lahab yang lain adalah pada zaman Nabi Musa. Yang dimaksud adalah Fir'aun. Fir'aun itu juga adalah Abu Lahab. Tapi pada zaman Nabi Musa. Fir'aun punya istri nggak? Punya istri. Fir'aun itu kan jelas kita sudah tahu. Semua orang sudah tahu lah Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun itu punya kekuasaan, ya, kekuasaan politik di tangan dia karena dia sebagai raja. Punya kekayaan, itu jelas. Punya pengaruh, bahkan juga menguasai, punya otoritas dalam urusan agama di Mesir saat itu. Jadi kekuasaan politik, ekonomi, dan juga keagamaan, setidaknya itu yang dikuasai di bawah kontrol Fir'aun. Muncul Nabi Musa mau mendakwahkan Taurat. Begitu. Datang Nabi Musa ke hadapan Fir'aun. Dan sebenarnya Musa adalah anak angkat Fir'aun juga. Datang ke hadapan Fir'aun mengaku, saya adalah Rasulullah utusan Allah, Tuhan semesta alam, untuk menyampaikan peringatan dan pesan-pesan pelajaran kepada umat manusia. Mohon izin kepada Fir'aun untuk menjalankan dakwah di negeri Mesir saat itu. Jadi Musa tidak ujuk-ujuk dakwah di Mesir, enggak, tapi mau menyampaikan laporan kepada penguasa. Mohon izin untuk pemberitahuan bahwa saya akan menyampaikan dakwah ini. Oleh karena itu, serahkan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah bangsanya Nabi Musa. Kepada saya, untuk saya didik, untuk saya berikan pelajaran kepada mereka, dan agar mereka bisa bangkit, bisa membangun dirinya, bisa membangun karakternya dengan nilai-nilai ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, supaya dan agar engkau tidak menjajah, tidak menindas Bani Israel. Begitu. Nah, maka Fir'aun keberatan. Fir'aun mukadzibin, mendustakan, menganggap Musa itu sebagai pendusta, mengada-ada. Dan bukan hanya itu, Fir'aun karena dia sebagai penguasa melarang penyebaran dakwah Nabi Musa, mencegah, memprovokasi masyarakat Mesir, dan menjadikan Musa sebagai musuh negara. Begitu. Jadi siapa Abu Lahab? Fir'aun. Jadi Fir'aun adalah Abu Lahab. Maka apa kata Allah? Tabat yada Abil Lahabi watab. Celakalah tindakan si bapak provokator, dan celakalah ia. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu provokator, membuat situasi
memanas di Mesir, sehingga terjadilah konflik antar masyarakat, terjadilah permusuhan ya masyarakat terhadap pribadi Musa dan para pengikutnya. Begitu. Sehingga dalam sejarahnya akhirnya terjadilah konflik itu menjadi perpecahan, ya. Maka terjadilah hijrah. Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa hijrah dari Mesir, keluar Mesir kemana? Ke arah Palestina ya. Kan begitu. Jadi Fir'aun ya. Jadi Fir'aun itu juga disebut sebagai apa? Abu Lahab. Maka berlaku surat Al-Lahab ini. Tabat yada abil lahabi watab ma agna anhu maluhu wa makasab, maka Fir'aun sayasla naron datal lahab. Bagaimana dengan istrinya? Nah, sekarang kita bicara istri Fir'aun. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Nah, istri Fir'aun ini dibicarakan dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya dalam surat Tahrim ayat 11. Ini tentang apa? Istrinya Fir'aun. Perhatikan saya bacakan. Wa daraballahu masalan. Allah memberikan contoh lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yaitu contoh imro'ata Fir'aun. Istri Fir'aun. Kalau tadi imro'atuhu Abdul Uja. Nah sekarang imro'ata Fir'aun. Contoh istri Fir'aun. Izkolat, satu ketika dia berkata, dia berdoa, Robbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Rob, ya Tuhanku, buatkanlah untukku di sisi Engkau rumah di surga. Nah gitu kira-kira artinya, arti yang enaknya begitu. Jadi apa kata istri Fir'aun? Doanya kepada Allah, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhan, ya Allah, buatkanlah untukku rumah di surga, di sisimu, di sampingmu. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumi zolimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum masyarakat yang zolim, yang bebal. Yang zolim itu artinya yang bebal, yang tidak mau dikasih nasihat, yang tidak mau dikasih peringatan. Zolim. Nah baik, ini garis bawah ini kalimat yang diucapkan oleh istri Fir'aun. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia mengucapkan itu? Selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatan dia. Apakah artinya Fir'aun sebagai suaminya menyakiti dia? Apakah dia disakiti oleh suaminya? Bukan. Dia tidak disakiti. Sebagai istri tidak. Bukan masalah itu. Jadi, dia ingin diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan perbuatannya. Jangan sampai perbuatan Fir'aun. Nah, apa perbuatan Fir'aun? Perbuatan Fir'aun itu kan jelas. Dia itu penguasa. Dan tindakan-tindakannya itu adalah menindas. Apalagi sewenang-wenang. Apalagi provokasi dan melarang dakwah Nabi Musa. Itu yang dimaksud tindakan Fir'aun. Itu yang dimaksud dalam surat Al-Lahab, yada Fir'aun. Tabat yada kan tadi. Celakalah tindakan Abu Lahab. Jadi tindakan Fir'aun itu provokasi kepada bangsa Mesir agar memusuhi Musa dan para pengikutnya dan menghalang-halangi dan melarang dakwah. Bahkan sebelum itu dia adalah juga terkenal sebagai penindas, eksploitasi kepada Bani Israel.
Nah itu yang dimaksud doanya istri Firaun itu. Selamatkan saya dari Firaun dan perbuatannya. Jadi jangan sampai, kan artinya jangan sampai saya ini ke bawah-bawah ya Allah. Istri Firaun menikmati enggak kekayaan Firaun? Menikmati enggak hasil usaha Firaun? Menikmati. Menikmati enggak fasilitas istana? Tapi itu semua adalah hasil penindasan. Istrinya menikmati enggak? Menikmati. Bisa ke bawah enggak? Di mata Allah bisa bisa kena karena ikut menikmati kejahatan, hasil tindakan-tindakan jahat Firaun. Maka dari itu istrinya berkata, selamatkan saya dari Firaun dan perbuatannya. Artinya apa? Istrinya Firaun hafal nggak surat Al-Lahab ini? Dia hafal, dia tahu isi surat Al-Lahab. Dia hafal. Dari siapa dia hafal? Dari Taurat. Kan sama isi Taurat, isi Quran, isi Injil, isi Jabur itu juga. Maka istrinya Firaun, dia termasuk orang yang beriman kepada dakwahnya Nabi Musa, karena istrinya kan ibu angkatnya. Mengangkat Musa waktu kecil kan, mengadopsi menjadi anaknya. Kan begitu. Sehingga Musa hidup di istana. Kemudian karena satu peristiwa konflik antar suku, antar bangsa asli, Kupti dengan Bani Israel. Sehingga akhirnya Musa terusir dari situ, kabur dari situ. Nah ceritanya itu panjang ya, kita nggak bicara itu. Ya, jadi kembali bahwa istrinya Firaun dalam arti ibu angkatnya Musa yang beriman dan termasuk orang yang paham, hafal isi Taurat. Ya tadi, diantaranya dia pasti tahu surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi watab. Nah, pada saat itu yang jadi Abu Lahabnya adalah Fir'aun. Kata Allah, celaka tindakan Fir'aun yang seperti itu terhadap dakwah Nabi Musa. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Maka tidak ada gunanya harta kekayaan dan semua usahanya. Karena Fir'aun pada akhirnya saya selanaron data lahab akan diseret, akan memasuki sanksi hukum neraka yang berhawa panas. Wamro'atuhu. Nah, istri Fir'aun baca ini, istrinya Hammalatal Hatab. Ya, begitu pula dengan istrinya karena dalam keadaan ikut memikul nasib sial, nasib buruk, yaitu fijidiha hablun mimmasad itu. Maka fijidiha hablun mimmasad, maka lehernya akan dijerat oleh jeratan tali hasil memintal perjalanan hidupnya selama mendampingi suaminya. Nah, maka si istri Firaun berdoa kepada Allah agar dia tidak mau dimasukkan sebagai pendamping suami yang ikut-ikutan, ya, membiarkan dan menikmati apa yang telah dilakukan oleh sang suami. Maka itulah kata istri Firaun, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah, buatkanlah tempatku di sisimu di surga nanti. Selamatkanlah aku dari Firaun dan dari perbuatannya. Jadi istri Firaun gak mau ke bawah-bawah, maka dia bertobat memohon kepada Allah. Nah begitulah semestinya kita, siapapun Anda ya, sebagai istri-istri suami, kan begitu. Pelajaran bagi kita semua, jangan sampai enak-enakan ya. Kita nggak tahu suami itu usahanya apa, misalkan begitu ya. Bener apa enggak ya. Korupsi apa enggak gitu. Kita kan para istri cuma tahu setoran kan begitu. Mana setoran gitu. Enggak tahu, nah hati-hati itu ya. Jadi istri pun harus beriman, bertakwa, harus mewaspadai, harus memperingatkan kepada suami-suami itu. Pak, jangan begitu. Pak, jangan korup. Pak, harus jujur dan sebagainya itu. Jadi istri pun harus mengambil sikap supaya tidak ikut terjerat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh sang suami. Karena istri ikut membiarkan, ikut menikmati semua hasil usaha suami. Nah, kira-kira begitu ya, pelajarannya bagi para istri lah begitu ya, dalam hubungan dengan surat Al-Lahab ini. Nah, satu lagi terakhir. Jadi tentang Fir'aun tadi ya.
Jadi tentang Fir'aun tadi kalau kita tinjau pada surat Ghafir, surat ke-40, surat Ghafir ayat 37 ya. Jadi bahwa yang tabat yada abil lahabi wa tabba itu Fir'aun. Ya. Karena diawali dengan kalimat tabat. Tabba itu tadi artinya apa? Celakalah si Abu Lahab, tindakan si Abu Lahab. Itu ternyata Fir'aun sebenarnya pada zaman Nabi Musa. Karena ada kalimat seperti ini. Wa kadzalika juyyina li fir'auna su'u amalihi. Begitulah telah dihiasi Fir'aun dengan perbuatan jahatnya. Jadi Fir'aun telah dihiasi tindakan perbuatan jahat. Apa tindakan perbuatan jahat tadi? Memprovokasi masyarakat, melarang penyebaran dakwah Nabi Musa. Kemudian wasuda anis sabil, di mana Fir'aun itu sudah menutup dirinya dari jalan kebenaran. Fir'aun gak mau berpikir apakah yang disampaikan Musa itu benar atau tidak. Yang dipikirkan oleh Fir'aun, dia takut kepentingan politiknya, kepentingan otoritas agamanya yang sudah dia bangun di Mesir itu runtuh gara-gara ada Musa. Jadi sudah tidak memperhatikan benar atau salah, tapi untung atau rugi gitu. Nah, itu yang diperhitungkan oleh Fir'aun saat itu ketika Musa berdakwah. Maka Fir'aun membuat sebuah rencana jahat yang disebut kaidun. Kaidun itu artinya rencana ya. Kaidahum, kaidun. Wama kaidu fir'auna ila fitabab. Nah, perhatikan kalimat ini. Wama kaidu fir'auna. Maka tidak ada rencana Fir'aun kecuali akan membawa celaka. Jadi yang tabah itu Fir'aun di dalam surat Ghafir ini. Jadi Fir'aun yang dikutuk oleh Allah, tabat yada abil lahab. Itu celakalah tindakan jahat si Abu Lahab, si bapak provokator yaitu Fir'aun ini. Karena dikatakan dalam ayatnya wa makaidu fir'aun ila fit tabab. Tababin itu artinya dari taba tadi ya, artinya apa tadi? Celaka, binasa. Dan begitulah pada akhirnya Fir'aun itu melakukan rencana jahat ya, memprovokasi, menghadang, melarang. Dan pada akhirnya taba, celaka. Celakanya di mana? Celakanya Fir'aun itu adalah mengalami kekalahan dalam perang Laut Merah. Kalau Quraisy, Abdul Uzza tadi mengalami kekalahan dalam perang Badar. Setelah kekalahan itu maka dia menjadi sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Fir'aun bagaimana? Fir'aun juga begitu. Mengalami kekalahan. Pasukannya habis dalam perang Laut Merah. Dan setelah itu maka Fir'aun kekuasaannya runtuh ya. Wafat. Fir'aun meninggal, ya wafat atau jadi Fir'aun akhirnya meninggal dunia. Sehingga Mesir sudah tidak lagi di bawah kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang gitu. Entah seperti apa nanti. Jadi yang jelas selanjutnya Nabi Musa dan dakwah Taurat itulah yang menguasai ya Palestina dan juga menguasai wilayah sekitarnya termasuk Mesir. Nah, begitu dalam tinjauan sejarahnya ya, barangkali demikian. Nah, jadi itulah surat Al-Lahab ya. Jadi Al-Lahab ini jangan ditunjuk kepada seorang tokoh, tapi Al-Lahab ini adalah julukan saja kepada siapapun yang berlaku demikian gitu. Siapapun yang berlaku demikian maka akan kena kutukan Allah, kutukan Tuhan. Dia akan celaka apabila dia mendustakan dan mencoba menghalang-halangi jalannya dakwah, jalannya peringatan Allah kepada seluruh umat manusia ini. Dan hati-hati, istrinya kan begitu. Istrinya akan mengalami nasib sial karena ikut
suami, dan dia akan kena jerat hukum juga. Begitu artinya, akan kena jerat hukum karena selama perjalanan hidupnya dia mengikuti langkah-langkah suaminya itu. Maka contohlah istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun menyadari diri bertobat kepada Allah. Dia mengambil sikap. Nggak mau ikut-ikutan, ya Allah, maka selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatannya itu. Jadi istrinya Fir'aun mentaati Allah. Dia membaca ayat-ayat Allah. Dia sholat dan dia juga mau berkontribusi infak sedekah. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Taurat dan Al-Quran. Begitu. Sementara demikian, dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekali lagi ini adalah bahan untuk ditinjau ulang. Ya, direnungkan ulang oleh masing-masing kita.